Assalamualaikum. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Tiara, Sapna, dan Fitri. Video kami berjudulkan tentang penyimpangan sosial pada anak sekolah dasar. Apa sih penyimpangan sosial itu? Perilaku menyimpang adalah perilaku yang juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial, yang berarti perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan atau agama, secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian daripada makhluk sosial. Menurut Robert J. Heffigertz, anak-anak pada masa ini juga mempunyai tugas-tugas perkembangan, yakni 1. Belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan, bermain sepak bola, loncat tali, berenang. 2. Belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. 3. Belajar bergaul dengan teman-teman sebaya. 4. Belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. 5. Keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. 6. Belajar mengembangkan konsep sehari-hari. 7. Membentuk hati nurani, nilai moral, dan nilai sosial. 8. Memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi. 9. Membentuk sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Apa saja ya faktor-faktor penyebabnya? Faktor-faktor perilaku menyimpang yang pertama ialah keluarga. Yang kedua, teknologi dan lingkungan. Mama selalu sibuk bekerja. Papa juga sibuk dengan urusannya. Tak ada waktu untukku bercerita. Padahal hanya kasih sayang yang ku minta. Begitulah aku, jarak, dan papa mama. Keluarga memiliki peranan penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikan merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi anggota masyarakat yang sehat. Oleh karena itu, keluargalah yang menentukan suatu individu menjadi individu yang sehat dari lahir dan batinnya atau tidak. Keluarga merupakan pijakan pertama bagi individu untuk mendapatkan segala aspek nilai-nilai. Akan tetapi, tidak sedikit pula peran keluarga pada perkembangan anak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti, orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaan pribadinya, orang tua tidak memberikan peran aktif kepada anak di dalam keluarga. Orang tua kurang memberikan perhatian kepada anak-anaknya, sehingga orang tua kurang memberikan siraman rohani atau nasihat terhadap anaknya dan kurang dalam memberikan fungsi afeksi sebagaimana mestinya perannya sebagai orang tua. Adapun sebagian orang tua yang menggunakan jasa babysitter yang seringkali terjadi di daerah perkotaan yang identik kedua orang tuanya memiliki pekerjaan yang terlampau sibuk.
informasi tidak terbatas sangat mudah didapat pada masa kini. Bahkan, anak-anak juga mampu mendapatkan informasi yang menggila itu. Semakin canggih teknologi di era globalisasi ini mengubah perkembangan anak. Banyak hal-hal negatif yang dapat anak turuti dari teknologi seperti informasi tentang seks atau video dan foto yang berbau pornografi sangat mudah didapat di internet. Dan juga dunia perfilman di zaman kini sangat tidak mendukung atau dapat disebut tidak memberikan contoh yang baik dan layak untuk dipublikasikan dan dapat ditonton oleh anak sekolah dasar, sehingga mereka mengikuti gaya perfilman yang telah ditayangkan. Misalnya dalam hal film anak remaja yang berpacaran, sedangkan hal tersebut dapat memicu anak-anak untuk mengikutinya. Lingkungan masyarakat juga sangat membentuk karakter seseorang, karena pada usia 12 tahun, anak-anak sering kali bermain di tengah-tengah masyarakat bersama anak-anak yang lainnya. Jika lingkungan masyarakat di sekitar individu tidak sehat, maka perilaku individu tersebut akan mengalami perubahan seperti kondisi di lingkungan yang berada. Pada usia 6-12 tahun, anak-anak lebih cenderung mengikuti gaya orang yang berada di sekitarnya, karena ia merasa bahwa orang yang ada di sekitarnya itu sebagai model yang akan dicontoh. Tawuran. Aksi tawuran dipicu oleh hal-hal sepele atau karena ulah provokator yang sengaja mencari gara-gara. Dilakukan pula oleh siswa-siswa sebagai generasi penerus. Bahkan, anak-anak di bawah umur sekarang juga banyak ikut dalam aksi tawuran. Ini merupakan contoh penyimpangan perilaku yang harus serius diantisipasi dan dibasmi. Merokok. Peningkatan prevalensi usia pertama merokok kini tidak lagi di usia remaja, namun sudah masuk pada usia kanak-kanak. Terjadinya fenomena anak mulai merokok utamanya dikarenakan faktor lingkungan, yaitu akses perilaku merokok yang memudahkan anak untuk mencoba merokok. Pada anak-anak, pengaruh teman sebaya merupakan salah satu pendorong untuk anak-anak berkeinginan merokok. Anak-anak pada umumnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Karena didorong rasa ingin tahu yang tinggi, anak-anak cenderung ingin mencoba segala sesuatu yang belum pernah dialaminya. Kebanyakan terpengaruhnya rasa ingin tahu anak-anak terhadap rokok, yaitu karena lingkungannya sendiri. Entah itu dari orang tuanya yang suka merokok, atau dari teman sebayanya yang sudah memulai kebiasaan merokok ini. Hal ini didasari karena melihat orang tua atau temannya merokok. Maka ia ingin mencoba untuk merokok dengan alasan ingin tahu, atau hanya ingin mencoba merokok. Namun, rasa ingin tahu atau mencoba-coba rokok justru menjadikan kebiasaan ingin terus-menerus untuk merokok. Anak-anak memiliki pengetahuan atau informasi cukup dalam mengakses rokok, khususnya dalam faktor eksternal, yakni situasi dan tempat untuk merokok di lingkungan rumah atau sekolah, dan berpengalaman dalam mengakses membeli rokok, serta cukup terpapar iklan rokok oleh media, khususnya televisi, untuk mengenali jenis-jenis rokok sehingga anak-anak sekolah dasar mampu membeli rokok. Pada zaman kini, perilaku menyimpang sering terjadi pada anak sekolah dasar yang berusia 6-12 tahun, sehingga anak sekolah dasar pada zaman sekarang cenderung melakukan penyimpangan sosial, baik dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Bisa kita lihat perkembangan mental anak-anak di era globalisasi, khususnya anak-anak yang berusia 12 tahun atau anak yang sudah menjelajahi pendidikan di kelas 6 sekolah dasar. Mereka seakan-akan kehilangan jati dirinya sendiri. Jenjang usia 12 tahun merupakan proses menuju remaja. Akan tetapi, tingkah laku mereka tidak menunjukkan kepolosan anak-anak yang hendak beranjak pada keremajaan. Misalnya sekarang banyak di antara mereka yang berpacaran. Anak SD zaman kini telah melakukan seperti halnya berpacaran, sedangkan usia mereka belum mencukupi umur, dalam arti kata belum diperbolehkan orang tuanya. Bahkan mereka tidak memiliki rasa malu untuk berpacaran di depan umum. Pada zaman kini, alat komunikasi berupa handphone menjadi alat yang wajib atau kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menggunakan handphone sebagai alat yang efektif untuk menjalin hubungan dengan kekasih mereka. Sedangkan permasalahan ini benar-benar sudah sangat terlewat batas dan tidak wajar dialami oleh anak usia 12 tahun. Siswa kelas 6 SD sudah mengerti akan hal pacaran. Banyak di antara mereka yang sudah mempunyai seorang pacar.
Hal itu benar-benar tidak wajar, apalagi seorang anak sudah merasakan patah hati dan menangis gara-gara putus cinta. Hal tersebut dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis anak. Di antaranya yaitu, anak akan mengalami stres dan mereka akan berperilaku brutal pada kehidupan sehari-hari. Bisa kita rasakan perbedaan perkembangan anak-anak di era globalisasi ini dengan anak-anak zaman dulu. Anak-anak zaman dulu identik belum mengerti akan hal seperti itu. Akan tetapi, di era globalisasi banyak faktor pendorong untuk menjadikan anak-anak berperilaku seperti itu. Faktor yang paling dominan dari penyimpangan tersebut yaitu teknologi. Bagaimana ya cara pencegahannya? Pencegahan agar perilaku anak tidak menyimpang. Pencegahan dalam permasalahan perkembangan perilaku anak menyimpang yaitu lebih ditekankan pada keluarga. Karena keluarga adalah kelompok pertama yang berkomunikasi dengan anak-anak. Seharusnya perhatian orang tua lebih diperbanyak karena dengan perhatian saja banyak hal-hal positif yang berpengaruh terhadap perkembangan perilaku anak. Misalnya, anak selalu diperhatikan dan selalu dekat dengan kedua orang tuanya, sehingga anak akan bersikap jujur dan terbuka terhadap orang tuanya. Dari hal tersebut, orang tua dapat mengontrol perilaku anak. Jika dalam sikap anak tersebut sudah terlihat perkembangan perilaku yang menyimpang, maka orang tua segera meluruskan perilaku mereka. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.